Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita beraktivitas, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang kuat setiap tangan kami. Tuhan yang pegang setiap kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Biar malam hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Pegang setiap hidup kami. Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penuhi setiap hati kami malam hari dengan kasih-Mu. Tuhan yang jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih. Panggil Dia Bapa. Tuhan, kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami berkata Tuhan, di atas setiap perkara kami nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Kami hanya bersandar penuh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang setiap tangan kami Tuhan. Melewati setiap perkara, lepas perkara atas hidup kami. Tuhan pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang jadi kekuatan kami, yang kami andalkan. Hanya Kau, amin. Engkau alasan selamaku hidup. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku. Dengan sungguh kami nyatakan Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar daripada kasih-Mu Tuhan. Kalau itu kami panggil nama-Mu, Yesus Tuhan.
Kau tak pernah lepaskan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati saat ini, yang kami percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi bersama mari naikkan pujian, katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan ambil tinggalkan aku. Engkau alasan kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada. Sekali lagi bersama Yesus, pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Tak dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasan kami. Sama ku hidup. Haleluya. Ku bersyukur. Biar hati kami terus tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kiranya Tuhan, kami gak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami mendekat kepadamu Tuhan, biar Kau memimpin, tuntun langkah kami ya Bapa. Kau berjalan bersama kami Tuhan, kami mengikut setiap jalan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, biar mata kami terus memandang ya Tuhan setiap jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan atas setiap kami. Mari umat Tuhan, mari percaya, mari bangun iman kita saat ini. Malam hari ini biar perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu boleh ada. Biar Kau boleh dilawat sama Tuhan malam ini. Yes. Biar Kau melawat setiap kami ya Tuhan umat-Mu. Dimanapun kami berada, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Hatiku tetap menyembah, mari sembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Oh selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari lebih lagi, selama ku hidup, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, biar kami boleh hidup bagimu ya Tuhan. Hati kami tetap menyembah Engkau Allah kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Yes, kami mau dekat dengan Engkau. Selama ku hidup, kami mau hidup lagi. Oh Yesus, mata kami memandang-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari dengan kesungguhan hati sama-sama. Yes. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
ada di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam setiap langkah kami. Engkau ada di dalam perjalanan iman kami, Yesus Tuhan. Oh, sebab itu ya Tuhan, kami mau mengakui di dalam kehidupan kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Engkau Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan pengakuan. Yesus selamanya Yesus, harapan benar ya Tuhan akan hilang, karena kasih-Nya kami ada ya Tuhan, karena anugerah-Mu ku cinta kami sangat mencintai Engkau sekali Yesus. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami bahwa sekali Yesus karena kasih-Nya selamanya Yesus di dalam hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Oh, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya ya Tuhan. Harapanku tak akan, karena pengharapan kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus selamanya ya Tuhan. Harapan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Nya sekarang kami ada, keluarga kami ada, semua karena anugerah-Mu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak akan menggantikan kepercayaan kami dengan apapun ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang kuat, tetapi sekali Yesus selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya-lamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Dan seluruh iman kami hanya berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami gak pernah hilang. Harapanku tak akan hilang. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami kembali boleh ada di mesbah doa semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan pujian penyembahan terus ada di mulut kami dalam menghadapi situasi hidup kami. Bahkan apapun keadaan di hidup kami mau tetap berkata Tuhan baik buat kami. Karena itu terus berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Roh Kudus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali. Semua karena kasih anugerah Tuhan dan baik kita akan sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie Basjir. Saya seorang ibu yang tinggal di Jakarta. Saya merasa sangat terberkati atas pelayanan Ibu di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi Ibu atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi begini, di akhir Mei, di akhir beberapa waktu lalu, telinga kanan saya tiba-tiba tidak bisa mendengar. Saya dan anak saya pergi ke dokter THT dan kata dokter saya kena stroke telinga. Lalu dokter menyarankan untuk diobati, namun dokter tidak berjanji akan bisa sembuh. Karena banyak kasus yang seperti ini. Ada yang bisa sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Maka sepulang dari dokter, saya itu bersimpuh duduk di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan dan berdoa. Saya minta ampun kalau saya ada kesalahan dan saya berjanji jika Tuhan menyembuhkan saya maka saya akan hidup lebih baik lagi. Bahkan saya mau menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan saya. Saya juga berjanji kepada Tuhan kalau saya disembuhkan saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit selama seminggu dan dokter menyuntik steroid lewat infus dan disuruh terapi hiperbarik yaitu menghirup oksigen murni selama 3 kali 30 menit. Setiap hari selama saya menjalani terapi ini saya selalu menyebut nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan Engkaulah Tuhan yang kuandalkan. Engkaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkanku. Dan setiap mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur, ketika Ibu berdoa untuk orang yang sakit, saya selalu tumpang tangan di telinga saya. Saya juga berkata, aku percaya Tuhan Engkau baik dan Engkau sanggup menyembuhkan. Dan puji Tuhan benar Ibu, setelah beberapa kali saya terapi, telinga kanan saya yang tadinya benar-benar tidak bisa mendengar, perlahan-lahan Tuhan mulai buka dan akhirnya saya bisa mendengarkan kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Engkau sungguh luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan bagi saya yang begitu ajaib. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie yang terus memberi kekuatan lewat setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Doa saya Tuhan memberkati Ibu, ya terus Tuhan juga memberikan kekuatan ya untuk Ibu dan seluruh tim yang selalu membawakan lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya di mana seringkali saya menangis ketika bernyanyi. Demikianlah kesaksian saya Ibu, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat Mesbah Doa Mesbah Syukur yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Kita dengar kesaksian hari ini, dokter juga tidak menjamin. Dokter berkata ya bisa sembuh juga bisa tidak sembuh. Ya tidak menjamin diobati itu bisa sembuh karena banyak juga yang begitu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Dia. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan. Sekarang
Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-10. Di mana Ayub berkata, aku sudah bosan hidup, ya aku hendak melepaskan keluhanku dan berbicara dalam kepahitan jiwaku, ya. Ayub berkata bahwa ya apa untungnya bagi Tuhan untuk menindas dia. Di dalam masalah apapun janganlah pernah kita menyalahkan Tuhan, ya bersungut-sungut, menggerutu, apalagi saudara menuduh Tuhan itu melakukan yang tidak adil. Dan sekarang kita lanjutkan Ayub pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 10, di mana Ayub itu sudah minta mati, dia pengen pergi ke kuburan. Dia pengen mati, masuk ke dalam ya tempat yang kelam pekat dan gelap gulita, dia bilang. Kita baca sekarang, kita lanjutkan Ayub 11. Judul perikopnya anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat yang ke-1 Ayub pasal 11. Maka berbicaralah Sofar orang Naamah, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Saudara, kita lihat di sini ya, Sofar adalah yang ketiga dari sahabat Ayub yang berbicara. Jadi ada 3 orang sahabat yang duduk bersama dia pakai kain kabung selama 7 hari. Dan Sofar adalah sahabat yang ketiga yang sekarang dia berbicara buat Ayub. Ya, dan yang paling tidak ya sopan mungkin semua kata-kata Sofar di sini. Karena dia berkata ya Ayub itu sudah terlalu banyak bicara. Memang benar Ayub itu sudah menyalahkan Tuhan. Ayub itu terus mengutuki Tuhan dan berkata, ya orang yang benar juga engkau salahkan. Kenapa engkau menindas aku? Apa untungnya bagimu dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya Ayub ini ya merasa perlu untuk menasihati dia ya, tetapi mereka lah yang menyebabkan Ayub itu bersungut-sungut karena mereka menuduh bahwa Ayub itu berdosa, saudara. Ya, dan di sini Sofar berkata, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan apakah kalau engkau mengolok-olok tidak ada yang akan mempermalukan engkau? Mereka merasa apa yang Ayub omongkan itu adalah bualan, omong kosong, mengolok-olok Tuhan. Ya karena mereka berprinsip ya kalau kamu lagi dihukum Tuhan ya diam saja ya, karena mereka menuduh bahwa Ayub ini berbuat dosa. Ayat yang keempat. Katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Jadi Sofar ini berkata kepada Ayub, saudara, ya kau berkata bahwa pengajaranku itu murni dan aku bersih ya di mata Tuhan, mereka bilang. Ya, tetapi mudah-mudahan saja Allah sendiri yang akan berfirman kepadamu dan membuka mulutnya ya terhadap engkau, dan Allah akan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu terlalu ajaib bagi pengertian, maka engkau dapat mengetahui bahwa Allah itu tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Jadi Sofar ini menasihati Ayub. Ya dia berkata jangan terlalu banyak mulut, sebaliknya ya biarlah Tuhan yang akan membuka dan memberikan engkau hikmat supaya engkau mengerti apa maksud daripada Tuhan di balik setiap penderitaan yang kau alami. Sebab ya Sofar berkata hikmat Tuhan itu ya terlebih besar dan hikmat Tuhan itu terlalu ajaib ya bagi pengertian. Maksudnya
Dalam ketidakmengertian kita, saudara, seringkali kita itu menghadapi masalah, perjuangan, ya penderitaan. Mari di dalam ketidakmengertian kita itu, biarlah kita ini mau terus percaya dan hanya berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berkata-kata banyak omong, ya, kata Sofar kepada Ayub. Ya, jangan pernah banyak omong, banyak mulut membual dengan kata-kata yang seperti itu kepada Tuhan. Ya, sebab sebenarnya sebagian dari pelanggaranmu itu sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepadamu, ya. Dan dia berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui. Ya, lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilannya, siapa dapat menghalanginya? Ya, jadi kita lihat di sini, saudara, ya, sebenarnya Sofar ini agak marah kepada Ayub sehingga dia berkata, kau tuh banyak mulut, mengolok-olok, ya, dengan mengatakan bahwa Ayub itu, ya, terlalu banyak mulut dan dia. Tapi sekali lagi semua sahabat Ayub berpendapat bahwa Ayub itu kena hukuman dari Tuhan karena dia berdosa. Ya, dan perkataannya itu memang benar-benar membuat Ayub itu, saudara, ya, semakin terpuruk, ya, sebab Ayub merasa itu dia sudah melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Ya, dan sahabat-sahabat Ayub ini mengingatkan, dan apa yang mereka bilang itu memang benar. Tetapi sekali lagi kesalahannya mereka adalah menuduh bahwa Ayub itu bersalah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menghukum dia. Ya, dan di sana dikatakan bahwa, ya, siapa yang dapat mengerti, dia bilang, apa batas kekuasaan daripada yang maha kuasa. Tingginya itu seperti langit dari bumi, ya, dan dalamnya itu melebihi dunia orang mati. Jadi ya memang benar juga apa yang mereka katakan kepada Ayub bahwa ya lebih baik minta hikmat Tuhan ketika kita ini sedang dalam proses, ya. Jangan sampai kita ini justru merasa lebih benar daripada Allah, sebab banyak perkara di dunia ini yang tidak bisa kita pahami dengan logika kita, dengan pengertian kita. Dia berkata, apabila Tuhan lewat dan melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Ya, ayat 11, karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dan di sini, saudara, kita melihat, ya, memang Sofar ini juga sudah menuduh Ayub, ya. Dia berkata bahwa Tuhan itu maha tahu, ya. Dan dia pasti mengenal seorang penipu, ya. Dia menyebut bahwa Ayub ini seorang penipu, saudara. Sofar itu menuduh Ayub sudah menutupi dosa. Dan pasti ada kesalahan tersembunyi yang Ayub tutupi, sehingga dia berkata Tuhan mengenal seorang penipu. Meskipun anggapan Sofar ini salah, tapi dia menjelaskan dengan cukup baik dan benar bahwa memang Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu. Kita sering, ya, tergoda dengan pikiran tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin kita bisa menyembunyikan suatu dosa daripada orang lain, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Dan benar apa yang Sofar katakan bahwa, ya, seorang penipu itu tidak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan, sebab bagaimanapun pintarnya dia menyembunyikan diri, maka Allah itu tahu. Tetapi ingat, saudara, menasehati Ayub yang lagi dalam pergumulan yang berat, dan dia tahu banget bahwa Ayub ini sebenarnya bukan penipu, saudara. Tetapi ya apa yang dikatakan ini sebenarnya memang benar, tapi tidak cocok ditujukan buat Ayub, ya. Dia berkata karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya.
Ya, ayat 13, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Saudara, ya, Sofar menuduh bahwa Ayub itu menyembunyikan kecurangan, dia menyembunyikan kejahatan, dan dia bilang lebih baik sekarang kamu itu angkat tangan kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan mengampuni, dan biarlah kau jauhkan kejahatan dari tanganmu dan jangan ada kecurangan di dalam kemahmu. Ya, saudara, bertobat itu adalah hal yang Tuhan sukai. Ya, dan Sofar memberikan nasihat kepada Ayub untuk bertobat. Tapi sebenarnya dia tidak perlu berkata kepada Ayub, Ayub itu penipu, Ayub itu punya kejahatan dalam tangannya dan ada kecurangan dalam rumahnya. Ya, sebenarnya itu tidak perlu. Kalau kita menasihati orang, memang saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, yang pertama adalah kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Karena kita semua pasti pernah bersalah. Tapi ya, jangan sampai kita terintimidasi atau menasihati orang dengan kata-kata intimidasi. Ya, kalau memang ada dosa, bertobatlah supaya kita bisa bersukacita, sebab pertobatan itu mendatangkan pemulihan. Ya, ayat yang ke-17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Saudara, ya, apa yang Sofar katakan itu pada hakikatnya benar. Tapi tidak bisa ditujukan kepada Ayub yang memang menderita bukan karena berdosa tapi Tuhan izinkan. Ya, dia berkata bahwa kau pasti akan bisa tidur karena selama ini Ayub tidak bisa tidur. Persoalan penderitaan membuat Ayub tertekan sehingga dia nggak tidur berhari-hari. Tapi temannya bilang kalau kau bertobat maka kau pasti akan bisa tidur. Lebih baik kau bertobat supaya engkau itu bisa berbaring dengan tenang. Ya, maka banyak orang nanti tidak akan cari muka kepadamu, saudara. Kalau Tuhan sudah pulihkan engkau, banyak orang nanti akan datang cari muka kepadamu. Tetapi dia bilang mata orang fasik akan menjadi rabun. Dia menuduh Ayub itu fasik. Kalau tidak bertobat maka dia menjadi orang fasik. Saudara, kita percaya satu hal, apapun keadaanmu hari ini, ingat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Jadi bagaimana kita berespon ketika kita menghadapi masalah, datang pada Tuhan, rendahkan diri pada Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan, dan cobalah mengerti apa rencana Tuhan di balik setiap proses yang kita hadapi. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan lanjutkan besok dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami tahu proses Tuhan mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Proses kami, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Biarlah hanya yang terbaik Tuhan yang Kau kerjakan bagi kami. Dan ajar juga kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan yang benar, Allah yang ajaib di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat Misbah Doa Tuhan. Mereka yang mungkin sedang mengalami ujian dan tantangan. Biarlah kami berhenti bertanya kenapa dan kenapa. Tapi biarlah kami memahami apa maksud Tuhan di balik semua penderitaan kami. Kalau ada kesalahan kami bertobat Tuhan.
Kalau memang Tuhan hanya izinkan untuk membawa iman kami kuat, biarlah kami keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini membutuhkan kekuatan. Mereka ingin bertahan di dalam Engkau. Tuhan beri kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan berlimpah-limpah. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang ada di dalam satu pergumulan yang berat, biarlah Tuhan beri jawaban. Bapa, bawa setiap anak-anak-Mu untuk kuat dalam pertandingan demi pertandingan iman mereka. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan semua yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah itu terus Bapa mendatangkan kebaikan, agar kami boleh senantiasa menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan pulihkan. Saat kami bertobat, maka pemulihan terjadi. Biarlah kami dapat melunasi setiap hutang-hutang kami dengan kuasa Tuhan. Bahkan yang ingin menjual aset, pertemukan dengan yang terbaik. Berkati Bapa. Terus setiap mereka yang rindu punya pekerjaan yang tetap, Tuhan beri yang terbaik. Yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ingin pemulihan terjadi dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak semua dipulihkan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di hidup setiap kami Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, bahwa kami itu adalah perkenanan-Mu yang rindu punya keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup, dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia. Biarlah Indonesia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Pegang kendali atas bangsa kami, tutup bungkus Indonesia dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ada di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan turun di atas pemerintahan bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, bahkan calon presiden yang baru di atas bangsa ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua mengalami lawatan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, biar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya